Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Santriwan santriwati Leader School SMP Integral Hidayatullah Kebumen yang Ustadz sayangi dan insya Allah dimuliakan dan juga disayang Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah yang akan membuat diri kita belajar dari hikmah-hikmah apa-apa sejarah, riwayat, cerita yang menginspirasi buat kita semuanya untuk bisa melakukan kebaikan dari setiap waktunya. Kali ini Ustadz akan menyampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah pada saat beliau baru pertama kali atau baru menerima wahyu dari malaikat Jibril. Yang kita pahami, dakwah yang beliau lakukan di awal kenabian beliau adalah dakwah sir atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita memahami, kita bisa mengetahui bahwa dakwah beliau itu ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada juga yang dilakukan secara terang-terang. Nah, dakwah sir ini oleh Rasulullah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih dalam waktu 3 tahun beliau berdakwah, menyebarkan agama Allah, mengesahkan Allah, dan mempercayai beliau adalah sebagai Rasul utusan Allah dalam kurun waktu yang cukup lama, 3 tahun. Sebagaimana kita pahami bahwa pada waktu itu Mekah, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun itu dikunjungi oleh berbagai orang di seluruh belahan dunia waktu itu. Sehingga kota Mekah inilah yang menjadi pusat peradaban bangsa Mekah. Di situ orang-orang Mekah sebagian besar itu menganut paganisme atau menganut sesembahan banyak atau menyembah banyak yang disembah, paganisme. Nah, itulah aliran-aliran yang dilakukan, yang dianut oleh bangsa Arab pada saat itu. Anak-anakku semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, Ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, hai orang yang berkemul, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah agamu, wahai Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ketika ayat itu turun kepada Rasulullah, maka mau tidak mau Rasulullah harus mengabarkan, menceritakan kepada semua orang untuk berdakwah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Allah adalah Rabb, Khalik, yang menciptakan dunia beserta isinya, langit dan bumi beserta isinya. Maka dialah yang pantas disembah oleh kita semuanya, makhluk di muka bumi ini. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia paling akhir di hari kiamat.
Anak-anakku semuanya yang insya Allah dirahmati Allah, dakwah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam di awal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena beliau tahu bahwa masyarakat Arab pada saat itu ya, itu sangat menentang jika ada pemahaman yang baru, karena dari mereka sudah mendarah daging, mereka menyembah banyak berhala. Walaupun pada hakikatnya orang-orang Quraisy pada saat itu mempercayai ada Allah, percaya ada Allah. Ketika mereka tanya, wahai orang-orang Quraisy, siapakah yang menciptakan alam ini? Siapakah yang menciptakan langit ini dan beserta isinya? Mereka menjawab, ada Allah yang melakukannya, ada Allah yang membuat, ada Allah yang mencipta. Tapi mengapa mereka kemudian menyembah para berhala itu? Nah, alasan mereka, berhala-berhala itu dijadikan sebagai perantara, dan itu yang tidak diperbolehkan. Karena ya, ketika mereka menjadikan berhala sebagai perantara, mereka menjadikan berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Dan kita jelas, kita pahami, berhala-berhala tersebut tidak mungkin akan bisa memberikan manfaat kepada kita umat yang ada di dunia ini. Nah, Rasulullah SAW melihat situasi seperti ini di kota Mekah, tidak mungkin dakwah itu dilakukan secara terang-menerang atau terang-terangan. Maka beliau melakukan berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dengan cara apa? Yang pertama, beliau mengajak para keluarganya. Keluarga yang dekat dengan beliau dulu yang diajak untuk masuk Islam. Istrinya, kemudian berikutnya ponakannya atau sepupunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah mengajak kerabatnya yang terdekat, beliau mengajak para sahabatnya yang sangat dekat dengan beliau. Di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar walaupun bukan saudara ataupun bukan keluarga dari beliau, beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Maka diajaklah Abu Bakar itu untuk masuk Islam. Ya. Ketika mengajak Abu Bakar, Rasulullah dengan mudahnya, ya, karena Abu Bakar ini sudah sangat percaya, dan Abu Bakar itu merupakan teman sejak beliau masih kecil, sehingga ketika Rasulullah mengajak mereka, wahai Abu Bakar, maukah engkau untuk masuk Islam, menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan aku sebagai dan Rasul sebagai utusannya? Maka Abu Bakar langsung saja begitu mudahnya masuk Islam. Nah, kemudian dari para keluarganya, sahabatnya, dan juga para keluarga para sahabatnya yang beliau ajak untuk masuk Islam. Dan inilah langkah-langkah yang beliau lakukan, berdakwah secara sembunyi, mengajak dulu orang-orang yang terdekat. Kan dengan orang yang terdekat itu, ya, itu akan mudah untuk diajak. Sahabatnya, kemudian yang luar biasa lagi adalah para sahabat berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, setelah beliau masuk Islam, beliau kemudian mengajak para sahabat yang lain. Di antaranya adalah dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, di antara yang masuk Islam adalah di antaranya adalah Utsman bin Affan, ya. Dan di hari yang sama, ya, kemudian Abu Bakar mengajak Zubair bin Awam, dan juga di hari yang sama juga, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Dan juga masih di hari yang sama Abu Bakar mengajak lagi, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sampai ada berikutnya ada yang masuk Islam lagi adalah kelima sahabat yang dikenal kemudian dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga istri beliau yaitu Khadijah, Siti Khadijah. Nah, inilah yang pertama kali masuk Islam, yang kemudian dikenal dengan sebagai
as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan Masya Allah, berkat perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, 5 orang ini dibawa risalahnya atau yang membawa, mengajak masuk Islam ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak heran wahai anak-anakku semuanya, bahwa Abu Bakar ini sangat berperan besar. Dan kita pahami dalam suatu hadis, keimanan seorang Abu Bakar jika diukur dengan iman seluruh umat Islam yang ada di dunia ini lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Karena beliau setiap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu selalu mengamini, mengiyakan. Bahkan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ketika banyak orang-orang kafir yang itu sangat mencemooh, bahkan orang Islam yang pada waktu itu mempercayai Nabi, ya, dan masuk Islam kemudian ragu atas cerita Nabi Muhammad, ketika ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Muhammad begini, menurutmu bagaimana? Ya, apa jawaban Muhammad? Beliau mengatakan, sungguh apa yang dikatakan Muhammad Rasulullah itu adalah benar, dan saya, ya, sedikit pun tidak ada keraguannya. Ya. Bahkan beliau mengatakan, ya, seandainya di depan ada tembok putih, kemudian Rasulullah berkata itu warnanya hitam, maka saya akan menafikan mata saya lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itulah yang membuat Abu Bakar mempunyai keimanan yang sangat besar. Nah, anakku semuanya yang saya hormati Allah, nah itulah sekedar kisah bagaimana perjuangan Rasulullah di awal-awal kenabian beliau, dari mendapatkan wahyu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan itulah yang kemudian dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu kemudian berita itu tersebar luas kemana-mana, dan akhirnya orang itu semakin banyak yang ingin bertanya-tanya dan ingin mengetahui apakah risalah yang dibawa Rasul itu memang benar atau tidak. Dan inilah yang menjadikan umat Islam itu kemudian berkembang terus. Mudah-mudahan dengan kisah ini, termasuk kisah-kisah yang terdahulu, menjadikan kita orang yang semakin menguatkan diri kita dengan mempercayai Rasulullah sebagai utusannya dan menjadikan beliau sebagai orang yang paling kita sayangi di dunia ini. Demikian kajian sirah yang Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.